しかし美人だな。ヨーロッパ系か？そんなに無防備だとお触りしちゃうぞ。え？ Isekai adalah genre anime yang akhir-akhir ini sangat banyak penikmatnya. Tapi kamu tahu nggak apa itu isekai? Isekai adalah sebuah dunia paralel yang berjalan berdampingan dengan dunia kita. Jadi, anime yang bergenre isekai adalah anime yang memiliki latar tempat di dunia paralel tersebut. Sejauh yang ku ketahui, ada dua cara untuk masuk ke isekai. Yang pertama, meninggal dan bereinkarnasi ke isekai, dan yang kedua, dipanggil lewat ritual oleh seseorang untuk masuk ke isekai. Oke, langsung saja kita masuk ke daftar 7 anime isekai terbaik part 1. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel Anime Asik dan nyalakan juga loncengnya. Aku akan bikin konten menarik tentang anime lainnya. Tate no Yusha no Nariagari. Pertama ada anime isekai favoritku yaitu Bangkitnya Sang Pahlawan Perisai. Aku juga pernah bikin video tentang 10 pelajaran hidup yang bisa kita dapatkan dari anime Tate no Yusha no Nariagari. Buat kamu yang pengen nonton videonya, bisa klik tulisan yang ada di pojok kanan atas video ini. Anime ini tuh berkisah tentang seorang otaku bernama Iwatani Naofumi yang dipanggil ke sebuah dunia paralel bersama 3 orang Jepang lainnya. Masing-masing orang memiliki senjata yang berbeda-beda, ada yang pedang, panah, tombak, dan Naofumi kebagian perisai. Tapi sayangnya, Naofumi diperlakukan buruk hanya karena dia adalah pahlawan perisai. Jadi fokus cerita di anime ini adalah proses Naofumi untuk bangkit dan mengembalikan nama baiknya. Cerita, drama, dan actionnya pas banget. Very recommended. ここじゃ俺は初めから負け組だった。どんなに頑張っても誰も認めてくれない。誰も信じてくれない。こいつのせいで俺は。Mushoku Tensei. Sebuah anime yang akan bikin para beban keluarga juga ingin masuk ke isekai. Dikisahkan seorang NEET yang berumur 34 tahun diusir dari rumah setelah kematian orang tuanya. Setelah introspeksi beberapa kali, dia merasa emang hidupnya tuh gak guna banget. Lalu tiba-tiba dia melihat sebuah truk akan menabrak sekelompok siswa. Dengan sadar, dia ingin menyelamatkan para siswa dengan cara mencegat truk tersebut. Setelah kecelakaan tersebut, dia bereinkarnasi menjadi seorang bayi bernama Rudeus di sebuah isekai. Enaknya, dia sudah punya kesadaran sejak bayi, jadi dia berpikir untuk berusaha dan memperbaiki hidupnya. Ibaratnya kayak diberikan kesempatan kedua lah. Karena itulah Rudeus dari kecil sangat-sangat rajin dan berbakat untuk dapetin hidup yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Nggak selesai sampai situ, perjalanan Rudeus di isekai masih panjang dan seru. Coba tonton deh, ntar juga tahu keseruannya di mana. Ya, ii mono o mita. Drifters. Di scene pertama anime ini, kita akan disuguhkan dengan perang Sekigahara. Tokoh utama di anime ini adalah Shimazu Toyohisa, seorang samurai yang sangat kuat dan loyal dengan klannya. Namun di perang tersebut, Toyohisa harus menerima banyak luka, dan dalam kondisi sekarat, Toyohisa kabur ke dalam hutan untuk lari dari musuh-musuhnya. Tiba-tiba saja, dia berada di sebuah lorong yang sangat panjang. Di lorong tersebut ada seorang om-om berkacamata yang aneh yang sedang menunggunya. Dan Toyohisa dikirim ke sebuah dunia yang asing baginya. Ternyata di dunia tersebut Toyohisa bertemu dengan banyak tokoh sejarah lainnya seperti Oda Nobunaga dan Yoichi. Di isekai tersebut ada 2 kelompok besar yang saling bertarung demi memperebutkan kekuasaan. Kelompok Toyohisa bernama Drifters dan kelompok musuh bernama Ends.
Uniknya di anime ini semua karakter berasal dari tokoh-tokoh sejarah dunia, misalnya Shimazu Toyohisa, Hijikata Toshizo, Oda Nobunaga, Rasputin, Jen d'Arc, dan lain-lain. Selain itu, scene pertarungan di anime ini juga sangat keren, cocok banget buat kamu yang suka anime action. Tensei Shitara Shirai Mudatakeng. Seorang pria bernama Mikami Satoru mengalami insiden penikaman oleh orang yang tidak dikenal. Dan saat Satoru mau meninggal, dia melihat banyak informasi tentang skill-skill yang ternyata nantinya akan dia dapatkan ketika bereinkarnasi. Singkat cerita, Satoru terlahir kembali menjadi seekor slime yang memiliki skill melahap. Hidupnya diawali di dalam sebuah gua. Satoru berjalan-jalan di gua sambil melahap banyak hal. Dan ternyata slime Satoru mampu mengcopy skill dari sesuatu yang dia lahap. Setelah berjalan cukup jauh, Satoru bertemu dengan seorang naga level bencana bernama Veldora. Veldora disegel di dalam gua tersebut untuk jangka waktu yang lama. Singkat cerita, Satoru dan Veldora berteman dan saling memberikan nama. Veldora menjadi Veldora Tempest dan Satoru menjadi Rimuru Tempest. Lalu demi mencari solusi untuk membebaskan Veldora, Rimuru melahap Veldora. Mulai dari sinilah perjalanan Rimuru membangun peradaban dimulai. Banyak hal yang bikin anime ini asik untuk diikuti, mulai dari latar visual yang bagus, pertarungan yang epik, serta keseruan perjalanan Rimuru membangun peradaban dari awal sampai menjadi peradaban yang maju. Konosuba, salah satu anime komedi isekai terbaik sepanjang masa, berkisah tentang seorang NEET bernama Sato Kazuma yang mati konyol. Setelah Kazuma mati, dia bertemu dengan dewi yang bernama Aqua. Aqua memberikan tawaran untuk lahir kembali ke dunia paralel dengan elemen MMORPG, di mana dia bisa melakukan petualangan dan bertarung melawan monster. Karena tawarannya menarik, tentu saja Kazuma mengambilnya. Nah, sebenarnya Kazuma punya satu permintaan yang akan terkabul. Bukannya meminta item atau senjata yang bagus, Kazuma malah minta Aqua untuk menemani petualangannya di isekai. 異世界に持っていけるものだろう。そうそう。じゃあ、あんた。 Sampai akhirnya Kazuma sadar kalau keputusannya adalah hal yang salah. Aqua adalah dewi yang sangat tidak berguna. Setelah itu pun Kazuma membentuk tim yang isinya orang-orang lawak semua. Megumin sang penyihir yang cuma bisa satu jurus dan Darkness pejuang masokis yang suka disakitin. Perjalanan hidup Kazuma di isekai sangatlah penuh dengan komedi dan kesialan. Cocok banget buat kamu yang suka sama anime bergenre komedi. Re:Zero Karahajimaru Isekai Seikatsu, atau disingkat Re:Zero. Kalau Konosuba isinya penuh dengan komedi, berbeda dengan anime yang satu ini. Anime isekai yang penuh dengan misteri. Aku aja pas nonton Re:Zero sering diskusi sama temen soal alur dan juga misterinya. Bercerita tentang seorang pemuda bernama Natsuki Subaru yang tiba-tiba saja pindah ke isekai setelah keluar dari Indomaret. Tanpa tahu tujuan dan maksudnya, Subaru menyusuri dunia barunya dan tiba-tiba saja melihat seorang gadis cantik yang sedang mengalami musibah, yaitu kecurian. Karena cewek berambut silver ini tipe Subaru banget, jadi dia langsung sok-sokan ingin menolongnya. Meskipun sebenarnya dia nggak punya kekuatan dan juga sangat lemah. Sampai akhirnya Subaru terbunuh. Setelah itu, Subaru terbangun kembali dan mengulang dari awal kejadian. Jadi ceritanya, Subaru memiliki kekuatan yang mirip seperti fitur save point di game. Nah, dari sinilah Subaru akan memulai perjalanan hidup yang menyakitkan di isekai. Coba deh tonton, sambil simak, nanti ketika kamu mulai menikmati ceritanya, akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di kepalamu. Shincho Yusha. Seorang dewi yang bernama Ristarte diberikan misi untuk menyelamatkan dunia Tire S, yang berarti dia harus mengalahkan Raja Iblis Tire S pula.
Nama dunia yang harus dia selamatkan adalah Gea Brande. Meskipun sebelumnya Ristarte sudah pernah beberapa kali menyelamatkan dunia lain, namun kali ini agak berbeda karena dia harus menyelamatkan dunia dari musuh yang super kuat. Demi melancarkan misinya, Ristarte memanggil seorang pemuda dari dunia manusia yang bernama Ryuguin Seiya. Seiya memiliki status yang sangat tinggi sehingga dia dapat dengan mudah mengalahkan musuh. Tapi meskipun Seiya sangat kuat, dia sangat berhati-hati. Seiya hanya akan bertarung jika kemenangannya sudah dipastikan. Anime ini menyuguhkan komedi dan cerita yang bagus. Kombinasi tokoh utama yang overpower dan juga heroin yang gak berguna membuat anime ini tidak berat dan asik untuk ditonton. Setelah tahu beberapa anime isekai yang aku sebutin tadi, kenapa ya tokoh utama anime isekai itu identik banget sama pengangguran atau otaku? Kalau punya pendapat, komen di bawah ya. Makasih udah nonton video ini sampai akhir. Moshi kono douga ga ii na te omottara gutto botan to channel登録 onegai shimasu ne. Sampai jumpa di video anime asik selanjutnya.